Oke, balik lagi di Storymoon ID dengan gue Bayu. Gue dapat narasumber nih. Oke, samping gue ini Ca. Oke, lu kesibukan lu gimana, Ca? Kerja sambil lagi nyusun skripsi. Wih, psycho. Pusing. Udah gitu doang sih. Ya udah sama jalan-jalan. Gue ngeliat lu sibuk banget sama jalan-jalan. Iya, juga, sibuk lu. sama jalan-jalan bukan sama sibuk skripsi. Gue gak yakin gak bisa skripsi lu. Gitu dong. Aduh. Oke, Ca, lu naik tahun berapa sih, Ca? Aku lupa pertama kali banget itu aku kegede pertama kali banget, tapi aku lupa tahun berapa pokoknya sama teman-teman aku dulu yang lama juga. Terus abis itu kemana aja? Kemana ya? Udah ke Rinjani yang jadi kan awalnya memang rencanain itu sama teman-teman aku yang lain itu bulan Agustus. Cuma karena ada satu faktor gitu, namanya aku udah ngajuin cuti seminggu. Terus di situ juga aku ceritakan sama teman-teman aku ini yang pada mau bulan Agustus itu, dan ya udah sih, oke kita jalan besok. Dan pas 7 Juli 2017 itu aku langsung dan enaknya gini Kak, aku langsung mesen tiket kan di Traveloka tuh. Itu kena murah, cuma 1.600.000 apa 12.000 gitu, cuma murah itu PP. Terus udah sampai di Lomboknya itu aku dijemput sama temennya aku ini, jadi enak. Jadi kita nggak ada homestay gimana, jadi enak, kita tinggal di rumah dia, makan juga sama dia, enak gitu. Ya udah di situ ya begitu deh, have fun, pemandangannya kan bagus banget. Nggak ada obatnya ya? Nggak ada obatnya, benar-benar parah itu rasanya. Kalau bisa nambahin cuti deh, itu benar. Bagus parah sih emang Rinjani. Terus habis itu kemana aja? Perahu. Ke perahu, terus ke Sumbi. Kan gimana di perahu tuh? Aku waktu dulu pas naik perahunya itu pas barengan sama kayak malam apa sih, jadi pas di atas itu udah ada banyak yang orang lagi main gamelan gitu. Iya. Tapi ada di situ? Ada di situ. Oh, ada? Jadi pas waktu di perahu itu pokoknya estimasi aku nyampe di atas itu, di Bukit Teletabisnya itu tuh aku jam 5 sore ya. Iya. Nah itu naik jam berapa? Naik aku dari pagi, dari jam 6 kalau nggak salah. Terus nyampe di ininya? Pokoknya kan aku lewat mana sih? Patak Banteng. Patak Banteng ya. Ya udah tuh, terus itu sampai jam 9 Kak, baru sampai atas dong. Parah banget gak sih? Jam 9 malam. Dari pagi? Iya, makanya lama parah itu. Dan pas udah sampai atas, masa sih? Iya. Dan udah kayak gitu, pas aku udah capek banget, aku bilang, aduh kok nggak nyampe sih Kak, kata aku. Udah tuh sampai atas gitu. Aku sempet keril aku tuh dibawain sama dia, saking aku betenya tuh keril aku lempar gitu, aku naik. Jarang banget nemu pendaki turun, itu cuma beberapa doang. Padahal tuh di atas rame. Pas naik bareng juga itu nggak ada barengannya, sepi. Jadi makanya aduh, kata aku bilang mana bunyi suara burung kayak gitu kan. Jadi aduh makin horor deh kata aku. Udah mau turun udah setengah, nah harus naik kan otomatis. Ya udah pas udah sampai malam. Jadi pas udah mau sampai atas, jam paginya jam berapa? Jam 6-an. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi, kayaknya aku udah start deh, jam 6 lewat kali kayaknya deh. Setengah 7 apa jam 6 gitu. Pokoknya udah naik, kita udah start, tapi emang gak terlalu cepat, ya udah biasa aja. Cuma ya gitu, sampai malam banget. Makanya pas aku bingung jalur, ini kemana nih Kak, kataku gitu. Lu ikutin yang banyak sampah, kata temen aku kayak gitu kan. Ya udah tuh. Berapa orang? Cuma berdua. Ya. Dan itu bener-bener dadakan banget. Udah. Mana di situ tahu nggak? Aku aku ketinggalan dompet. Sumpah itu ketinggalan dompet sama sekali. Di mana? Nggak, pas mau naik kereta kan aku dari Senen kan. Dia udah di rumah maksudnya. Dari pertama berangkat, iya itu ketinggalan, bener-bener ketinggalan, nggak tahu. Nggak ngerti kenapa bisa ketinggalan, untungnya sama. Naik kereta? Iya, pertama naik kereta, pulangnya aku naik bus baru. Di stasiun Purwokerto ya? Iya. Katanya jauh tuh. Jauh emang. Pas turun dari stasiun itu juga ini tahu banyak yang nawarin kayak mobil gitu, ayo langsung ke ini base campnya kayak gitu. Terus ya kita di situ mah aku mau makan dulu, nyari makan. Jadi nggak langsung. Iya. Udah tuh pas di situ ada suara-suara gamelan kayak gitu, ya udah memang ya begitu deh. Dan paginya itu badai pasir Kak, itu tenda dulu goyang-goyang kayak gitu. Hitam dulu kan belum pakai hijab ya, belum pakai hijab.
gitu. Jadi bawa. bawa, cuma nggak tahu kenapa terus pakai sarung tangan ya, ini tuh juga hitam gitu loh, kayak pasir-pasirnya pada masuk tuh. Itu yang gamelan gimana aja? Cuma kayak gitu aja sih, dia udah nggak nanya gimana Iya. udah emang karena capek ya, udah pas makan udah dengan sendirinya tidur aja gitu. Pas besok paginya bangun ya itu gara-gara ke Masa goyang gamelannya sampai atas gitu? Iya. Masa sih? Iya seriusan. Enggak, maksudnya gamelannya adanya di bawah. Enggak, gamelannya memang ada orang yang lagi mainin. Oh, lagi mainin. Pas aku nanya temen aku, gak tau lagi ada apa, udah mau seginin gitu kan kata temen aku. Ya udah, kok kita juga, tapi dia tuh nggak keliat. Aku ngeliatin kayak ada tangan gini loh Pak. Jadi kayak lagi main gitu aja, banyak. Cuma emang nggak ngeliatin mukanya kayak gitu banget, enggak. Cuma ya udah ngeliat rada tangannya, udah biasa aja gitu. Kenceng banget kok itu bunyinya. Mungkin lagi inian kali dia ada perayaan apa Iya. gitu. Biasanya. Satu surau gitu. Iya kayaknya itu satu suro. Iya. Iya kayaknya deh pas malam itu mungkin. Terus turunnya lewat mana, Bro? Lewat situ lagi. Lewat situ lagi. Kenapa? Ya, sayang banget nggak lanjutin ke Enggak. Mau. banyak candi kan. Iya. Terus mana lagi, Jam? Mana lagi ya? Yang paling berkesan banget tuh. Iya, berkesan tuh. Sumbing. Sumbing. Why? Itu aku baru pertama kali aku kan maksudnya belum, jadi sama temen aku dia tuh baru pertama kali naik langsung aja ke Sumbing. Sumbing Dan- gimana treknya nih? Aduh parah banget sumpah. Iya. Itu ada yang pakai tambang gitu Iya. kan. Ya Allah Kak, ini ngangkang banget, dan aku salahnya di situ naik pas lagi hujan gede banget. Jadi kita langsung bagasin banget. Jadi nggak nunggu stop. Pas pagi kita jalan itu memang cerah, nggak sendu. Enggak sih, sendu. Anak senja sendu. Tapi pas gitu langsung ya udah mulai gerimis kan pakai ponco. Iya. Lama-kelamaan deres banget, deres parah. Jadi sama temen aku kita sampai nih pagi udah kan, ya udah tuh terus kan ngomong sama ibunya di situ segala macam. Nah ternyata ada yang juga mau naik pagi-pagi langsung tuh bareng sama aku. Oh iya. Jadinya ya udah barengin aja kan. Jadi temen aku tuh ngobrol-ngobrol gitu, lu cuma berdua ya, cuma berdua kata gitu. Ya udah barengin aja kan. Nah akhirnya terus aku ngeluh kan tuh. Berat banget. Jadinya ituin deh sama temen. Bawa kayak gitu juga. Bawa Kak. Gila, Nah, strong banget nih. Masalahnya temen aku ini dia bawa kompornya portable dong, bukan kompor yang kumbang gitu. Iya. Dan itu kan jadi kan dia makan berat ya di Iya, kendalnya dia. iya. Jadi ya Allah kataku, ya udahlah, jadi untungnya dipisah-pisah tuh. Dibantuin sama yang kelompok lain pas kita naik. Nah, pas sampai pos 2 itu kan yang orang sana itu dari Jogja itu dia ngomong, kita foto dulu yuk kata dia. Kayak gitu ya, kita foto lah tuh di pos 2, foto-foto kayak gitu. Itu siang loh Kak, siang jam 8 apa jam 9an gitu deh, pokoknya masih pagi banget. Nah Dia banyak kan tuh. dia banyak berapa ya, kayaknya dia yang isi itu deh, ketuanya teman aku itu yang namanya Ferry itu ketuanya. Nah terus pas moto dilihat-lihat lagi gitu Kak. Nah di samping orang yang Jogja itu, ya Allah Kak, ini beneran ya, itu ada permen sugus, you know? Itu Wah, itu masih pagi coba Iya. Aduh, ya udahlah katanya si Om Ferry itu kan, ya udah nggak usah itu lagi. maksudnya ketahuannya pas di situnya. Kita lagi ngeliat-liat, Iya, pas lagi di situnya. lagi di situnya. Shit, man. Gila gak sih? Astagfirullahaladzim banget. Aduh, kan aku ngeliat, aduh astagfirullahaladzim. Itu tuh fotonya sore, pagi itu, pagi. Terus dilihatnya Hari itu juga, hari itu. pas lagi foto kita langsung lihat. Kepikiran dong sampai malam-malam. Pas lagi di track sih masih kepikiran sedikit-sedikit, cuma Iya. pas gara-gara tracknya udah kayak gitu banget, jadi langsung lupa aja gitu. Tapi pas lagi udah mau sampai ke bawah itu masih kepikiran lagi, gitu. Tapi ada fotonya nggak? Gak tahu deh sekarang masih ada apa enggak. Iya. 2014. Iya enggak kali. Kalau misalnya ada. Buat ditayangin Iya. ya. Soalnya Udah deh. itu pas kita lihat-lihat itu semuanya pada burem-burem gitu, entah karena tetesan air hujan atau apa, jadi kameranya burem gitu. Ya udah pas benar-benar yang bagus itu memang ada permen sugus itu di situ. Untungnya pas samping aku. Serem juga aku.
Tapi kalau malamnya pas itu kayak gimana ya? Hawanya gitu. Hawanya dingin dan itu kan masih hujan pas Iya. aku sampai tuh. Jadi pas yang kelompok dari yang orang Jogja itu dia langsung diriin presit. Jadi kita berdiri di situ dulu, berdiri di situ dulu, terus yang lainnya itu ini kan bangun tenda dulu tuh buat yang cewek-ceweknya ya kan. Ya udah tuh pas aku masuk aku sudah ganti baju dulu. Udah tuh belum makan, belum apa, aku langsung ketiduran. Aku kan tenda nih sama temen aku ini Iya. nih yang cowok. Ya udah terus itu aku kebangun gara-gara dia menggigil. Menggigil. Iya, aku takut dia kenapa. Dia bangun aku gitu kan ya. Aduh, cewek gue aku nih. Terus aku kan coba nyalain kompor ya kak. Itu korek aku gini-gini nggak bisa. Kayak kehujanan deh. Ya udah tuh aku langsung keluar kan. Aku ke tenda itu orang minta dinyalain kompor. Dan kata dia gini, aduh kenapa mesti bawa kompor portable sih? Kata dia kayak gitu. Itu salah banget tuh, bener deh. Pokoknya kamu kalau naik gunung buat semuanya buat naik gunung. Jangan bawa yang ribet-ribet. Iya. Kalau bisa sesimpel-simpelnya ya. Iya, betul, benar. Karena itu udah bikin berat beban bawaan kita. Terus udah kayak gitu. Ya udah sampai atas jadi nggak bisa kan? Nggak bisa dipakai juga buat apa? Ujung-ujungnya minjem kompor orang. Kayaknya nyusahin juga ya. Iya, nyusahin gitu juga. Udah tuh, terus dia langsung, ya udah adem dingin. Salahnya aku nggak naik sampai puncak kak di Sumbing itu, aku cuma sampai Watu Kota. Oh, Belum pernah ya? belum pernah. Kesana dong, treknya tuh parah banget. Kak sampai glosor, aku kak turun udah bodo amat lah, glosor aja. Gak mentingin celana atau apa, udah yang penting glosor aja, penting turun aja. Tuh berkesan banget sih Sumbing. Tuh tapi foto kan ramai-ramai tuh sama yang anak Jogja. Dikasih tahu nggak? Dia ngeliat. Dia ngeliat. Makanya si Om Ferry bilang itu, ya udah nggak usah, udah kita lanjut aja katanya kayak gitu. Ya udah nggak terlalu dipikirin banget. Nah pas waktu udah selesai nih, jadi pas turun itu kita jalan-jalan dulu kak ke Jogja. Jadi di jamu banget deh sama si Om Ferry ini banget, beneran deh. Udah pas udah kayak gitu, aku kan minta kan foto-fotonya sama teman-teman aku kan karena pakai kamera dia kan waktu itu. Nah pas udah kayak itu, aku juga salah nggak nanyain mana foto yang waktu rame-rame di pos 2 itu. Apa mungkin dia hapus, dia juga takut atau gimana kan aku nggak ngerti ya. Udah gitulah. Tapi dikirimin ya? Dikirimin yang foto-foto yang ini aja yang nggak ada. Makanya aku juga nggak nanya-nanya, aku nggak mau, aku takut kepikiran. Jadi ngeri sendiri kan aku. Terus di mana lagi cari yang menurut lo yang sedikit dingin lah gitu? Gimana ya? Waktu ke Pangrango kali ya? Pangrango. Tahun berapa ya? Tahun 2019 kayaknya baru banget deh. Temen aku 2 harinya itu mau ulang tahun, jadi kita sebelum itu naik tuh Pangrango. Nah itu sama sekali nggak ada yang naik kak. Hah? Jadi sepi aja gitu loh. Pas ngelewatin air panas itu. Oh iya, berarti lewat Cibodas ya? Iya, aku lewat Cibodas. Jam berapa tuh? Dari pagi. Aku start jam 8. Start jam 8. Terus Kang Nunu ya, Kang mana Kang Nunu sih base campnya situ. Kang Nunu, iya di Kang Nunu. Di Kang Nunu kan aku di situ base campnya. Terus udah tuh jam 8 kita baru start ke atas kan. Terus segala macam kayak gitu. Dan kamu tau nggak? Jadi di situ kayak ada bapak-bapak mantri gitu. Dia pakaiannya tau kan kayak hitam gitu. Terus nah di situ aku jalan. Aku kan memang orangnya kalau jalan emang cepat gitu ya. Kalau misalnya mau santai, kalau emang aku benar-benar lagi main santai aja, cuma aku jalan kan cepet gitu kak. Dan aku nggak ke teman-teman aku tuh yang 3 orang di belakang masih. Terus pas nggak lama ada itu kakek-kakek ngobrol aja tuh, ngobrol. Dan aku nggak pernah bilang nama aku siapa segala macem, tapi tuh di situ dia tahu tiba-tiba pas sampai kandang badak. Dia baru tahu kan di situ kan nih pokoknya di pos. Berarti jalan berdua sama kakek-kakek itu? Iya. Ngobrol teman gimana? Udah nggak ada, aku nengok ke belakang udah nggak ada. Iya, ya Allah. Aduh, kata aku bilang. Terus yang pas aku nungguin dia tuh yang kata yang di jalanan yang banyak kayu-kayunya itu loh, ya setelah lagu warna itu ya. Nah di situ ya aku nungguin dia lama banget. Terus kata si kakek-kakek itu, udah ayo kita tunggunya di pos yang selanjutnya aja, kata dia kayak gitu kan. Oh ya udah deh, kata aku bilang. Pas aku nggak ada curiga gitu dia? Enggak sih, aku salahnya di situ nggak curiga.
kasihkan ngobrol mungkin, kasihkan ngobrol di jalan ya. Ngobrol kan ya udah jadinya gitu. Terus sampai yang itu, sampai air panas itu aku baru nungguin lama, dan di situ feeling aku udah gak enak. Udah ayo kita tungguin aja sampai Kanang Badak, kata si Kak. Pokoknya step ini ngomong gitu kan ya. Jadi aku iya aja gitu, tapi pas udah sampai di air panasnya itu aku bener-bener udah ngerasa gak enak nih feeling mah. Pasti kan teman-teman aku jauh banget dong Kak, soalnya nggak ada. Aku udah istirahat lama di situ. Aku bilang 5 menit lagi ya kayak kata aku kayak gitu. Udah yuk di Kanang Badak aja, kata dia kayak gitu kan. Dan di situ nah udah pas di air panas aku tungguin. Nah udah gitu ada yang dia kayaknya ini deh running. Terus aku dia cuma berdua kan. Mas ngeliat yang 3 orang nggak di belakang, cowok itu sama cewek, ada cowok satu lagi, kata aku kayak gitu kan. Oh ada, dia tadi lagi berhenti, kata ngomong gitu. Oh yaudah deh berarti aman, ada dia nih di belakang lagi, kata gitu. Udah yuk tuh, dia udah di belakang situ, kata si kakeknya kayak gitu. Terus aku nggak mau kan, aku tungguin, dan gak lama untungnya dia nyampe teman-teman aku. Aku langsung ngomong sama teman aku kan, si Kalinda itu, kamu aku takut gitu. Ya lagian kamu, katanya dia tuh udah neriakin aku tunggu, tapi katanya aku main jalan aja sampai nggak ngeliat, kata dia kayak gitu Kak. Coba bayangin nih. Serem juga ya. Tapi katanya pas waktu di Kanang Badak kan ketemu sama pendaki yang lain. Nah katanya itu si kakek ini memang sering kayak lintas jalur gitu loh, Kegede terus Pangrango, tapi dia mainnya situ doang. Pas waktu ditegur sama adik cowok, dia bawa, maksudnya kayak dia nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Dia nggak bawa apa-apa. Terus udah, tapi dia tahu gini, dia ngomongin gini, nama aku ya, si Neng ini apa gitu, aku lupa, pokoknya dia ngomong pakai bahasa Sunda. Terus teman aku si Wisata langsung ngomong, kok dia tahu nama kamu? Gak tahu, aku nggak kenalan. Panjang kali lebar dia tahu nama aku. Aku kan jadi ngeri dong di situ. Nah, dia nggak, maksudnya dari obrolan, dari perjalanan itu nggak ngasih tahu nama, nggak ngasih tahu gitu. nama segala macam, nggak ngasih tahu. Kita ngobrol aja kayak gitu, sering naik kemana aja, kakek sering naik kemana aja segala macam kayak gitu. Udah, ya udah dengan sendirinya kayak gitu. Jalan aja udah tiba-tiba, aduh jauh banget, dan aku baru sadar di situ kan. Nah pas aku sibuk masak sama temen aku ini, udah tuh kan kita sengaja kan buat si kakek itu kan mie. Ya udah terus enggak pas itu udah masih ketemu sama kakek-kakek itu. Dia ngikutin sampai Kanang Badak, ngikutin kita. Ngikutin kelompok aku. Ngikutin, dia nggak mau duluan. Oh gitu. Iya, malah pas temen aku duluan nih, terus aku kan ketiga nih bareng sama si temen aku nih, Kalinda nih, cewek. Nah dia di samping aku. Ngeri nggak sih? Iya. Pas sampai Kanang Badak, pas kita udah bikinin mie buat dia, tuh dia udah nggak ada, nggak pamit juga mau pergi kemana, nggak tahu. Terus nggak ketemu lagi? Nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi tuh. Terus maghrib itu masih di jalur hujan. Ya udah tuh kan udah mulai udah gitu dah. Hawanya juga udah beda, kata aku kan. Lembab sih. Lembab banget, dan udah gitu nggak ada orang sama sekali kan. Masa pas aku naik. Nah, di mana? Kan pas banget di puncaknya situ. Pas di puncaknya? Iya, sendirian. Tapi asik, cuma serem banget. Nggak ada temen kan ibaratnya. Mana kan kalau yang dari atas kan sempit ya, nggak terlalu gede banget. Ya udah, ya gitu. Serem banget itu mah. Nah temen aku kebangun, dia katanya mendengar ada kayak pendaki lewat jalur kayak lewatin tenda aku gitu kan ya. Tapi pas kita bangun pagi-pagi nggak ada orang sama sekali. Nah yang pagi-paginya itu setelah aku ngambil air, aku sama temen aku nih cewek ya kan, udah ngambil air kan tuh, foto-foto kan, habis foto-foto di Mandalawangi ya. Pas balik ke tenda air habis, ya udah kita ngambil dulu lah nih. Pas ngambil dulu itu aku jalan gitu kan nggak jauh ya dari tenda tuh ke tempatnya itu kan ya buat foto-fotonya itu ngedenger suara anjing apa, tapi temen aku nggak ngedenger, aku ngedenger jelas ngegonggong gitu. Masa sih? Iya, aku nggak denger suara anjing nggak, aku gituin kan. Apaan sih, kata dia kayak gitu. Enggak Cak, kata ngomong kayak gitu, lu tuh halu, apaan sih, aku gitu. Orang Justice gue denger, kata aku ngomong kayak gitu. Aku ngomong sama temen aku nih, enggak, udah dari sini ngomong kayak gitu doang. Udah pas kita udah beres-beres, baru tuh banyak ramai pendaki. Ya udah,
tanya sama teman aku baru datang. Iya baru datang. Oh kirain udah dari semalam. Enggak, kita baru datang, ngomong gitu. Itu aku lagi datang sama teman aku yang ngedengar suara ada tapak kaki yang orang disangkanya pendaki juga. Iya. Tuh. Gokil. Minum dulu, Cak. Santai minum orang. Next mau kemana, Cak? Aku sih pengennya ke laut. Ke laut. Cuma sekarang lagi ditutup ya. Oh iya, semuanya hampir. Semuanya Jadi hampir. niatnya sama Melki Kemana? Ke laut. ke Semeru April. Aku ikut. boleh nanti. Aku ikut. Aku pengen ke Semeru, cuman kemarin si Melki ngabarin orang sana lagi ditutup. Tutup juga ya. Next lah, insya Allah. Misalnya udah dibuka. Jangan dadakan, biar aku bisa cuti. Susah nih kita ya. Bisa itu. Kak Bayu ada apa gitu selama naik? Suka kayak aku gitu? Soalnya gimana ya Kak, kalau aku tuh orangnya suka kayak ngerasa gitu. Ngerasa gimana? Ngerasa Oh, kayak ada hal-hal yang gitu. kalau Ngerasa. di tempat gitu Di gimana tempat aja? di tempat makan, Iya, di tempat kayak makan. yang lagi ngehits sekarang gitu kan Ya, banyak. gimana aja? Tempat makan yang ngehits di Instagram kita datangin gitu-gitu udah. Iya. Kan mainnya malam ya, Iya. jadi ya gitu. Lu Ada tempat ada- makan di mana aja, Cak? Yang ini aja. banyak lah. Yes. Aku makan di mana aja jadi Daerah-daerahnya deh. Iya. daerah Pakansari. Oh, Daerah Pakansari itu. Kenapa tuh? Itu sumpah aku. Iya. Ini perlu diceritain kah? Ini ceritain aja nggak apa-apa. Iya. Itu aku ngeliat ya Allah, aku. Nggak, ceritanya lu dari mana gitu mau. Jadi aku ceritanya lagi kumpul-kumpul. Jadi itu aku Apa ya? ada. Jadi ceritanya aku bikin grup nih sama teman-teman kerjaan aku, namanya grup Lu Ludo. grup. Situ kita kan reservasi tempat. Di situ kan memang reservasinya jam 8 ya. Udah malam banget sih. Dan kan banyak temen aku kan memang orangnya nggak orang Bogor sama Cibinong kan. Ada yang Jakarta, ada yang di Depok. Sama Temennya gitu. banyak tau. Nah, terus udah gitu pas datang kita dapatnya tempatnya paling ujung. Bukan di tempat yang di sini. Jadi tempatnya tuh kayak cuma lampu-lampu tumbler kayak gitu-gitu. Yang kuning gitu. Iya, yang kuning-kuning Oh, iya. gitu. Terus lagi ngobrol-ngobrol, aku kan di sini, ini teman-teman aku, di sini pacar aku. Iya. Terus entah kenapa pas kamu suka nggak sih kayak misalnya kamu lagi ngobrol sama aku kayak gitu, terus kayak bisa di belakang aku atau ada apa, cicak kah atau apa Iya, gitu iya, ya kan? iya, Suka tahu. mas sendiri kan Iya, langsung nengok iya. itu kan mata. Nah sama Iya. aku juga ngerasain kayak gitu. Pas aku ngeliat ke sana, jeruk, Tahu deh. oh kata aku. Itu jam berapa, aduh, Cak? Jam 9. Jam 9. Itu udah jam 9 pas aku lagi ngobrol-ngobrol itu jam 9. Enggak, maksudnya kafenya lebih kayak outdoor gitu. Outdoor, dia Oh. memang outdoor. Oh. Ada yang indoornya cuma Hmm. itu kan AC ya. Jadi kita kan memang ada yang perokok kan. Perokok. Nah, jadi kita milihnya yang outdoor gitu. Dan kedapatannya memang di ujung situ. Tuh. Dan aku sih biarin aja gitu ya, dulu gue gitu kan. Tapi semakin aku ajak ngobrol teman-teman aku gitu, tapi aku kok semakin aduh gila nih, gue kayaknya diliatin banget nih, kata aku Emang bilang. lu nggak coba maksudnya pindah posisi gitu? Nah salahnya itu tempat penuh banget, Tempat penuh banget. tempat penuh banget dan kita belum bisa pindah Nah. gitu. Jadi akhirnya aku berusaha jalan-jalan dulu, aku masih aku jalan-jalan, aku beli air ya kan. Terus aku balik lagi, aku duduk segala macam. Di situ perasaan aku udah gak enak, aku udah lemas, gemeteran, geremet gimana sih kak? Iya. Dan aku pusing, dan ini tuh berasa gini. Aduh kata aku bilang Berat gitu. berat. Terus aku gini aja duduk nggak Maksudnya berat gimana, Cak? Maksudnya lu berat kayak ada yang berat kayak ada sesuatu nggak? Oh. Berat, tapi tuh dia masih di atas. Nah. Tapi dia masih di atas. Iya. Ya Allah Pak, itu benar-benar Kak, aduh aku jadi merinding nih ngomonginnya. Sumpah itu Iya. mungkin karena memang kan aku pas waktu lagi jalan itu kan memang Iya. aku kan lagi kambuh asmanya kemarin tuh. Dan ditambah aku lagi haid. Jadi mungkin ya kan makhluk halusnya jadi Gampang mendekat kali ya. iya. Dan itu aku ditongolin 2 kali. Ditongol. Iya, Di jadi situ? sebelumnya di rumah temen aku yang memang daerah situ, yang kedua kalinya itu di dekat kafenya itu. Oh, jadi nggak jauh tuh Jadi nggak rumah jauh. teman sama kafe Di itu. situ. Tuh, jadi aduh, dan aku tuh langsung begini Enggak, maksudnya sendiri. Bangkunya
berhadapan. berhadapan di Kenapa sini. nggak misalnya pindah gitu? Kalau aku pindah di belakang aku dong. Ya kan? Ya makanya biar kagak ngeliat. Nah, tetap aja takut kak. Ya Nanti tapi kalau kan ada misalnya- temen ada yang bisa ngeliat gitu. Biar gantian. Jangan dong, aduh. Biar nggak lu doang yang ini. Terus gitu. Temen aku bilang, jadi pacar aku langsung masuk temen aku di depan kan, minta pindah tempat. Dan si pacarnya temen aku ini ngomong kan, bisa pindah nggak, katanya ngomong kayak gitu, tempatnya masih penuh, katanya ngomong gitu. Emang kenapa, nggak apa-apa, katanya ngomong kayak gitu. Aduh, kata aku bilang, dan yaudah tuh Cowok lu tahu tuh. dia tahu kalau aku udah ini aku Kan cowok lu ngeliat nggak? enggak Nggak. Kenapa? nggak tahu aku juga. Mau masuk gitu. Dia nggak ngeliat, cuma dia dapat sih ya katanya ngomong kayak gitu. Tuh ada di situ kayak gitu. Aduh, aku serem banget kak. Itu tuh di situ aku langsung aduh udah begini-gini sendiri, aduh udah merem-merem gitu, aduh udah kayak pengen kemasukan gitu. Mual, Mau dulu. pusing. Belum makan lagi, masuk angin. Udah. Oh, udah. Udah. Itu serem banget kak. Ih, Parah. horor banget. Maksudnya kan memang tempatnya kan memang ya salahnya segitu karena mungkin lampu penerangannya ya cuma kayak lampu tambah-tambahan gitu doang. Jadinya ya gitu. Ya begitulah. Gitu. Sampai jam berapa gitu? Sampai jam 11. Jam 11. Jam 11 itu aku baru pindah ke tempat yang di situ ya. Oh di situ. Iya. Tempat di situ. Iya, tapi kita ke yang sebelah sananya jadi nggak deket yang di luarnya itu. Pas di situ juga kan aku ngebelakangin gini dong ya, duduknya nggak di depan yang gua biar nggak deket dia itu. Tetap aja kak, ini ya aduh aku udah begini aja. Terus aku, karena jadi di situ pacar aku udah ninggalin aku karena dia kerja shift malam. Jadi aku pulang kan sendiri, jadinya tadi mau naik Grab. Terus karena aku mau pulang duluan, kan gak enak ya teman aku yang dari Lenteng baru datang. Masa aku yang misalnya aku kan orang sini gitu ya, masa aku pulang duluan sih kan gak enak banget gitu kan. Jadi ya udah ngobrol-ngobrol dulu gitu. Jadi itu yang apesnya lagi, aku nggak dapat Grab sama sekali. Fuck lah. Kesel nggak sih? Itu Pakansari malam minggu kan pasti masih banyak Rame. dong Grab segala macam. Aku mesen sampai 2 kali nggak ada yang mau menerima, Teman aku juga sambil ini mesenin. Iya. Terus akhirnya dipesenin sama teman aku, coba nih ya, gue pesenin mobil, kata dia kayak gitu kan ya. Itu juga nggak ada yang mau ngambil, Kejauhan kali parah ya. banget, nggak ngerti deh. Terus aku coba kan, ini lagi, dapet tuh ikat aku, alhamdulillah dapet. Gak lama di cancel, sedih banget nggak sih? Terus akhirnya Terus akhirnya aku ngomong sama pacar aku, ini nggak ada sama sekali yang mau. Nah teman-teman aku kan motornya semuanya pada yang nungging semua dong. Katanya aduh gimana ya, gua kalau misalnya motor gua metik mah lu boti dah, kata temen aku kayak gitu kan. Ya udah akhirnya pacar aku ngontek ke temen aku ini yang rumahnya di situ, yang aku yang habis ngelihat di rumahnya dia itu. Untungnya dia udah pulang kelar nih malam mingguan sama ceweknya. Jadinya aku bisa lah pulang sama dia. Itu di jalan temen aku ngajakin aku ngobrol terus kak, karena mungkin takut kali aku kan, lu jangan ngomong lu Oh dia tahu. dia tahu aku cerita sama dia, nah please banget nganterin gue pulang, gue nggak dapet, kata aku ngomong kayak gitu. Tapi sepanjang jalan Pakansari ya, aku ngeliat itu banyak Grab pada di situ. Tapi pada nggak mau ngambil, kenapa ya? Aneh banget sih, itu apes banget sih. Lagi sumpah aku. apes tuh. Apes banget. Berarti bukannya dianya yang apes, tapi elunya. Iya, akunya yang apes parah. Karena itu sih. Di situ aku langsung nggak bisa tidur kak. Sampai rumah kan aku jam 1 ya. Aku nggak bisa tidur. Sampai pagi jam 8 aku baru bisa tidur. Maksud? Dan aku tidur sama mama aku. Aku saking takutnya bener. Sampai berapa hari aku tidur sama mama aku. Ih, ngeri aku kalau sama yang berbau-bau kayak gitu. Masih keingetan aja. Masih keingetan ini, kalau misalnya merem nih aku bisa ngebayangin. Serem. Lebih serem setan daripada mantan kayaknya. Cak, kasih tahu kesan-kesan lo, maksudnya pesan-pesan lo buat yang buat ngedaki lah gitu. Apa ya? Pesannya sih ya itu tadi, kayak yang tadi kita omongin yang waktu aku bawa ke Sumbing. Oh iya. Bawa peralatan gunung Bawa peralatan dulu. yang Yang sesimpel mungkin, jangan dibuat ribet.
Kalau bawa baju juga jangan banyak-banyak sih kalau Iya. menurut aku. Biasanya kan cewek ribet ya, Oh, iya, harus tuh. bawa ini segala Nah, macam, itu terus tuh. kerudung, terus nyocokin baju ini kerudungan ini gitu kan. Biasanya sih kalau bisa sih nggak usah ya. Jadi jangan terlalu banyak beban juga gitu kan. Lu kalau lu mau naik gunung nih ya, namanya cewek kan ada lampu merah lu tuh. Iya. Nah itu nyocokin nggak? Nyocokin. Ditambah-tambah. Aku pernah batal ke Papandayan waktu itu. Papandayan. Pernah batal ke Papandayan gara-gara itu. Aku dari di semuanya udah beli simaksi segala macam, logistik segala macam kan udah segala macam udah semuanya udah dapat izin dari orang tua juga udah. Iya. Dan aku main. Iya. Aku Gagal. bilang aku jujur boleh nggak sih, kan Papandayan kan nggak terlalu mistik banget kalau Iya. menurut aku, tapi kan nggak tahu lah ya di sana gimana. Tapi teman-teman aku yang rata-rata cowok itu tidak mengizinkan. Ya udah mau nggak mau aku batal. Gua waktu ke apa? Rinjani gitu. Bawa satu cewek temen. Nah dia main Di gunung. enggak, dia masih di sini. Hari ke baru pertama lagi jangan-jangan. Ya nggak tahu pertama apa keberapa gitu. Terus Ternyata mau cancel. Hmm. Ya udah. Dan tapi gua udah cuti kan. Ya. coba nih aku kasih pertanyaan sama kamu nih ya. Kalau misalnya nih kamu lagi naik sama aku nih, kita sama yang lain naik nih, terus tiba-tiba kita udah jalan nih, kita jalan udah mau ke bandara, terus tiba-tiba aku men, apakah kamu tetap lanjut apa kamu pulang bareng aku? Itu pilihannya sangat sulit pasti. Sulit. Coba aku itu. Kalau waktu itu sih gini, jadi sebelum berapa hari ya, satu hari mau naik, satu hari mau jalan, temen ngabarin kan, Boy, bisa nggak di cancel? Langsung dia WA kalau nggak salah WA, terus gue baca lama tuh. Elah gimana ya? Gue baru apaan ini? Kata gue, pasti, waduh, gimana ya? Gue juga bingung nih. Masalahnya Gue udah cuti nih. Pesen tiket udah, semuanya udah tinggal naik lah gitu ibaratnya. Besok tinggal jalan ya. Aduh, gimana ya? Ya udah gue coba deh, hubungin dia. Ya udah kita jalan aja kalau bisa gitu. Ya pokoknya jalan aja, kalau misalnya emang gak memungkinkan ya kita nggak usah terlalu maksain gitu. Gitu sih. Waktu itu gitu. Tapi alhamdulillah tuh nggak kenapa-napa. Iya, yang lebih parahnya mah teman aku ini yang cewek ini pas Rinjani kan aku cuma berdua ceweknya ya. Iya. Dia mens di saat itu. Iya. Padahal aku Pas mau ngomong udah naik apa? udah di Sembalun Kak, udah di Sembalun. Jadi memang kan aku pas naik sama dia, aku kalau setiap naik sama orang, apalagi ada ceweknya, aku selalu nanya lagi tanggal main nggak. Aku selalu kayak gitu karena aku nggak mau ngambil resiko. Gitu aku aja kalau yang aku udah jadwal main, aku juga nggak bakal memaksain naik gitu, ngeri sendiri. Dan ternyata dia, aku sempet cekcok tuh di situ. Emang ya kalau di gunung, aduh gimana ya, emang latih kesabaran banget sih emang itu di gunung benar. Asli benar. Dan di situ aku emosi. Watak kelihatan banget kalau di gunung bener. Aku benar-benar emosi sama teman aku itu kan. Karena dia ngomong sama aku, dia akhir bulan kan mensnya. Jadi kan aku kan aman nih sama nih kayak gue gitu kan. Jadi nggak bakal ada gimana-gimana. Dan ternyata dia mens. Aku ngomong gini ini kan, dia kenapa lo ngomongnya? Aku gitu-gitu lah. Jadi ya gitu deh. Berantemnya di situ. Gimana aku mau sih Caca? Kata dia kayak gitu. Ya udah. Entah kenapa di situ aku mempermasalahkan dia mens. Dan udah kayak gitu aku ngeri kenapa-napa juga ya kan, karena kan ya Rinjani kan jarak tempuhnya juga jauh banget. Dan di situ kopi jalan dari mana ya? Dari Sembalun turun Senaru. Asik banget. Gua enggak. Gua Sembalun turun Sembalun lagi. Kenapa gitu? Gua udah capek. Ya enggak, maksudnya kita berlima itu bawa pakaian semua, maksudnya peralatan semuanya kita ini nggak pakai porter. Aku juga nggak pakai. Oh enggak? Nggak pakai. Tapi berapa orang? 5 sama. Oh, 5. Awalnya kita cuma 6 sama yang teman aku itu kan dari Lombok lah, jadi dia ikut. Terus satu orang lagi itu nemu jadi nemu di bandara, nemu di base di bandara
nemu di bandara. Dia backpacker gitu. Iya, dia backpacker. Tadinya dia mau kemana gitu, aku nggak tahu. Dia habis baru banget naik dari Rinjani juga katanya. Terus dia nggak ada teman kan, ya udah akhirnya dia ngikut kita naik lagi ke Rinjani. Mau-mauan lagi, ya udah. Tuh. Kalau misalnya buat cewek nih yang hal yang penting banget gitu buat naik apa aja? Apa aja? Aku juga bingung ya. Prepare-nya gitu. Prepare-nya ya begitu sih. Yang penting obat-obatan sih harus ya. Apalagi kalau misalnya ya obat-obatan harus pasti bawa oksigen. Harus ngeri kan kenapa. Iya sih. Walaupun ya, kita maksudnya dari enggak cewek enggak cowok juga. Iya harus, sebenarnya memang harus bawa Cuman oksigen. kadang kan kita selalu pelin sih Iya, sebenarnya iya. hal-hal yang kecil Hal-hal gitu. kecil gitu pasti. Makanya aku nih kalau misalnya gunung inhaler oksigen wajib tuh bagi Wajib. aku karena kan memang aku udah asma ya. Oh, Takutnya iya. kenapa tuh. Ya itu wajib. Terus aku orangnya alergi dingin. Aneh ya. Aku alergi dingin tapi aku suka ke gunung. Jadi aku selalu minum obat Insidal. Insidal itu aku selalu bawa. Jadi kalau misalnya muka aku udah bentol-bentol, tandanya alergi aku udah kambuh kan. Jadi Iya. aku harus minum itu. Itu sih palingan ya sama obat paracetamol kayaknya harus deh. Paracetamol. Takutnya nanti di atas teman kita atau kita ada yang demam kan. Iya. Ya udah jadi ya minum obat kayak gitu aja sih. Gitu. Kalau cowok mungkin gak ribet ya kayak. Ribet Kalau nggak sih? cowok sebenarnya bikin simple aja Simpel sih. aja sih ya. Iya. Habis naik mau pakai baju itu lagi juga bodo amat ya kan. Iya. Kalau cewek kan kadang-kadang udah gerah nih pasti kan ganti baju, ganti kerudungan Nah, gitu itu kan. tuh yang bikin berat kan. Iya itu. Iya. Mungkin kalau gue sih ngikutin ini, maksudnya yang kayak yang YouTuber tuh ini kan Bung Firsa kan katanya kalau misalnya pakai ini pakai baju dinas tuh Oh, kata gitu. dia kalau itu sebutannya jadi biar kagak nemuin baju. Nah itu gue selalu ini Kayak gitu. tuh ikutin. Iya sih emang enak gitu. Jadi kita nggak pakai baju banyak gitu. Iya bener sih. Paling gitu sih kalau gua. Ya peralatan obat-obatan sih penting. Penting. Itu juga satu bawah. Minimal kebutuhan kita dulu lah. Pasti Bener. kalau misalnya teman pasti udah inisiatif sendiri insya Pasti. Allah. Gitu. Oke, gitu paling Cak. Thank you banget Cak udah mampir ke sini. Udah berbagi-bagi cerita lo. Ya sama ini Cak. Apa? Doa ibu Cak. Iya betul. Iya. Betul banget sampai lupa ya ampun. Jadi kalau misalnya kita mau naik, itu tetap harus banget minta izin sama orang tua. Nah itu izin. Surat dokter. Surat Liburan dokter. dulu surat dokter kemudian. Gitu ya. Oke, thank you pokoknya buat Ica ya kan. Oke, gue Bayu dan ini Ica. Oke, kita tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.